warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rahaya Putri lagi dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, ada yang tahu apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Kalau belum tahu, jangan lupa saksikan ya sampai selesai. Oke, baiklah. Sebelum kita membahas mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, akan lebih baik kita harus mengetahui apa itu KI dan KD dari larutan elektrolit. Nah, ayo kita saksikan. Komposisi dasar dari larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit adalah mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. Nah, sedangkan untuk KI dari larutan ini yaitu yang pertama, pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit. Yang ketiga yaitu mengelompokkan larutan ke dalam larutan non-elektrolit dan larutan berdasarkan sifat hantaran listriknya. Yang keempat yaitu menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Yang kelima yaitu mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui apa sih itu larutan. Nah, ada yang tahu apa itu larutan? Nah, larutan adalah campuran yang terjadi dari zat terlarut dan zat pelarut, antara zat terlarut dan zat pelarut. Nah, antara zat terlarut ini dengan zat pelarut. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, selanjutnya, apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Karena daya ionisasi satu larutan berbeda-beda, maka larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Selanjutnya, elektrolit kuat yaitu larutan yang dapat mengion secara sempurna, sedangkan larutan non-elektrolit atau larutan elektrolit lemah yaitu larutan yang dapat mengion secara sebagian saja. Selanjutnya, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, yang mana pada larutan ini tidak terdapat menyalanya lampu, tidak adanya gelembung gas pada elektroda. Contohnya yaitu senyawa kovalen. Selanjutnya kita akan membahas, langsung saja kita ke contoh ya, biar lebih jelas. Contoh yang pertama yaitu contoh elektrolit kuat. Nah, jika ada dalam satu larutan NaCl dimasukkan dalam wadah, kemudian larutan tersebut kita celupkan dua elektroda, yang mana elektroda tersebut terhubung dengan sumber arus listrik dan terdapat sebuah lampu. Nah, apakah yang terjadi pada percobaan ini? Yang terjadi yaitu yang pertama, dapat menghantarkan arus listrik dengan daya hantar kuat. Yang kedua, dapat menyalakan lampu dengan terang. Yang ketiga yaitu munculnya banyak gelembung gas pada elektrodanya. Nah, dan yang selanjutnya yaitu contoh larutan elektrolit lemah. Sama, jika suatu larutan, di sini saya mencontohkan dengan larutan CH3COOH sebelumnya. Untuk contoh larutan elektrolit kuat dan lemah ataupun non-elektrolit itu sebenarnya banyak contoh, namun di sini saya menjelaskan hanya satu saja. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan dua elektroda dengan menggunakan rangkaian listrik dan terdapat sebuah lampu. Pada percobaan ini, apakah yang akan terjadi? Kita lihat ya, apa yang akan terjadi. Pada larutan ini yang terjadi yaitu dapat menghantarkan listrik dengan daya hantar lemah. Nah, daya hantar lemah ini maksudnya yaitu dapat menyalakan lampu dengan redup. Lampu itu menyala namun redup. Ya. Yang selanjutnya munculnya sedikit gelembung gas pada elektrodanya ini. Hanya sedikit gelembung gas saja yang dapat dimunculkannya.
Yang selanjutnya yaitu larutan non-elektrolit. Nah, pada larutan non-elektrolit ini saya menggunakan larutan C6H12O6 atau larutan gula, yang mana juga dirangkaikan dengan rangkaian listrik dengan elektroda. Hasilnya yaitu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, di sini tidak dapat menghantarkan arus listrik yang dimaksud yaitu tidak dapatnya menyala lampu atau lampu tidak hidup. Yang selanjutnya itu tidak terdapat gelembung gas. Nah, pada elektrodanya tidak terdapat gelembung gas. Maka digolongkan dengan larutan non-elektrolit. Yang selanjutnya itu dari percobaan ketiga larutan tersebut, yaitu larutan NaCl, larutan gula, dan larutan CH3COH tadi. Dari percobaan itu terlihat bahwa larutan NaCl merupakan suatu larutan elektrolit, yang mana larutan tersebut dapat mengantarkan arus listrik. Ini dapat dibuktikan dengan menyalanya lampu ada gelembung gas di sekitar elektrodanya. Larutan elektrolit atau larutan NaCl ini merupakan suatu senyawa ionik. Karena dia suatu senyawa ionik, maka senyawa tersebut jika dilarutkan di dalam air, maka akan membentuk ion atau mengion. Yang mana contohnya seperti NaCl akan membentuk Na plus ditambah Cl-. Nah, sedangkan untuk larutan CH3COH, kenapa bisa menghantarkan arus listrik? Karena larutan CH3COH itu adalah suatu senyawa kovalen. Tapi senyawa kovalen CH3COH yang membentuk CH3COO- tambah H+, itu tetap dapat mengion jika dilarutkan di dalam air. Ion-ion inilah yang akan menghantarkan arus listrik. Tapi kenapa lampunya redup? Ayo, kenapa lampunya redup? Lampunya redup karena ternyata CH3COH ini jika dilarutkan dalam air, itu mengionnya tidak sempurna, hanya sebagian. Sehingga ion yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Nah, seperti contoh yang selanjutnya, yaitu larutan C6H12O6, yang mana larutan ini adalah satu senyawa kovalen. Senyawa kovalen ini jika dilarutkan di dalam air, dia tidak dapat membentuk ion. Nah, karena tidak ada ion inilah, maka arus tidak dapat dihantarkan. Dan larutan C6H12O6 ini atau larutan gula ini bersifat dengan larutan non-elektrolit dan tidak dapat mengion. Selanjutnya, nah dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa larutan itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat mengion, sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat mengion. Pada larutan elektrolit ini, non-elektrolit ini contohnya larutan gula, larutan urea, larutan alkohol. Sedangkan pada larutan elektrolit ini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kemudian larutan elektrolit kuat yaitu larutan yang dapat mengion secara sempurna. Contohnya saja di sini yaitu NaCl yang akan membentuk Na+ ditambah Cl- dan juga contohnya CaCl2 yang akan membentuk Cl2+ ditambah 2 Cl-. Contohnya di antara yang keduanya itu yaitu yang dapat mengion secara sempurna, yaitu larutan NaCl dan larutan CaCl2. Dan untuk larutan lemah yaitu larutan yang dapat mengion secara sebagian saja. Contohnya CH3COOH
yang akan membentuk C3COO- ditambah H+. Nah, secara logika jumlah partikel yang dihasilkan oleh larutan elektrolit itu pasti lebih banyak dibandingkan larutan non-elektrolit. Kenapa demikian? Karena partikel elektrolit itu dapat memecah membentuk ion-ion, maka hasil lebih banyak dibandingkan larutan non-elektrolit yang tidak bisa mengion. Nah, untuk menyatakan jumlah partikel itu dikenal dengan istilah faktor Van Hoff atau I. Nah, faktor Van Hoff dari larutan non-elektrolit karena tidak dapat mengion, maka faktor Van Hoff-nya yaitu I sama dengan 1. Sedangkan untuk larutan, di mana untuk larutan elektrolit, nilai faktor Van Hoff-nya yaitu I sama dengan alfa dikali N dikurang 1 ditambah 1. Alfa di sini yaitu derajat ionisasi. Nah, untuk faktor Van Hoff elektrolit kuat yaitu alfa sama dengan 1, sedangkan elektrolit lemah 0 sampai 1. Nah, untuk pada elektrolit kuat I sama dengan N. N itu apa sih? N itu adalah jumlah ion. Nah, di sini sudah saya contohkan terlebih dahulu faktor Van Hoff dari NaCl yaitu I sama dengan 1, sedangkan CaCl2 yaitu I sama dengan 3. Sedangkan untuk elektrolit lemah yang faktor Van Hoff-nya yaitu I sama dengan alfa dikali 2 dikurang 1 ditambah 1, yang mana I sama dengan alfa ditambah 1 sama dengan I lebih besar dari 1. Lebih kecil dari 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas kita langsung masuk ke contoh mengenai pembahasan tadi. Contoh yang pertama yaitu berikut adalah data percobaan daya hantar listrik terhadap beberapa air limbah. Nah, ini adalah data dari percobaan daya hantar listrik terhadap beberapa air limbah. Yang pertama, K, nyala lampu terang, gelembung banyak, A-nya A sama dengan 1 atau alfa. L sama nyala lampu tidak menyala, gelembung sedikit, dan A-nya 1. Dan M, redup, gelembungnya sedikit, sedangkan nyala lampu untuk N tidak menyala, gelembung tidak ada. Dan untuk 0 tidak menyala dan sedikit gelembung gasnya. Yang dipertanyakan yaitu dari data tersebut pasangan air limbah yang digolongkan dengan elektrolit kuat dan non-elektrolit. Nah, dari penjelasan saya tadi bisa diketahui dong apa saja yang termasuk golongan elektrolit kuat dan larutan non-elektrolit. Di sini saya juga akan memberikan sedikit pandangan yaitu, nah ini adalah tabelnya. Perbedaan sifat larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Untuk elektrolit kuat terionisasi secara sempurna, alfa sama dengan 1, arus listrik kuat, menyampaikan arus listrik yang sangat kuat, nyala terang, dan banyak gelembung pada elektrodanya. Untuk elektrolit lemah, yaitu terionisasi sebagian, arus listrik lemah, nyala lampu redup, dan sedikit adanya gelembung pada elektroda. Sedangkan non-elektrolit yaitu tidak terionisasi, A sama dengan 1, tidak ada arus listrik atau tidak bisa menyampaikan arus listrik, dan selanjutnya tidak dapatnya menyala lampu dan tidak adanya gelembung gas pada elektroda. Nah, dari kesimpulan yang saya bacakan mengenai apa itu perbedaan sifat larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah atau non-elektrolit. Nah, di sini kita cari objektifnya. A sama dengan K dan L. K itu terang, banyak, A sama dengan 1. Berarti termasuk kepada larutan elektrolit kuat karena nyala lampu terang, gelembungnya banyak. Sedangkan untuk yang L, tidak ada nyala lampu, gelembung sedikit, berarti ini termasuk terhadap elektrolit lemah. Sedangkan yang M, nyala lampu redup, gelembung sedikit, ini juga termasuk kepada elektrolit lemah.
Sedangkan N, lampu tidak menyala, gelembung tidak ada, A sama dengan 0. Dan O, lampu tidak menyala, gelembung sedikit, A sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat mengetahui apa data dari golongan elektrolit kuat dan non-elektrolit. Nah, jawabannya adalah C, K, dan N. K yaitu terang dan banyak, N yaitu tidak nyala dan tidak ada gelembung gas. Itu adalah contoh pertama. Lanjut kepada contoh yang kedua, yaitu lampu alat penguji elektrolit tidak menyala ketika elektrodanya dicelupkan ke dalam larutan asam cuka, tetapi elektrodanya tetap terbentuk gelembung gas. Penjelasannya untuk keadaan tersebut yaitu, ayo apa? Nah, ini yang pertama, A, cuka bukan elektrolit. B, sedikit sekali cuka yang terionisasi. C, cuka merupakan elektrolit kuat. D, derajat ionisasi asam cuka adalah 0. E, gas terbentuk adalah cuka yang menutup. Nah, jawaban di sini yaitu B, sedikit sekali cuka yang terionisasi. Contoh yang selanjutnya yaitu jika dilakukan pengujian daya hantar listrik, larutan yang manakah yang dapat menyebabkan lampu menyala terang dan menimbulkan gelembung gas? Nah, ini. A, HBr, B, CON2 dua kali, C, CH3COOH, D, NH4OH, E, C6H12O6. Yang jawab E, salah ya, karena di sini C6H12O6 ini sudah saya jelaskan, dia termasuk ke golongan non-elektrolit. Yang kita tanya di sini, jika dilakukan pengujian daya hantar listrik larutan yang dapat menyebabkan lampu menyala terang dan menimbulkan gelembung gas. Jawabannya adalah A, HBr. Selanjutnya kita masuk ke soal esai ya. Nah, yang pertama, jenis ikatan yang dimiliki oleh larutan non-elektrolit adalah ikatan kovalen. Mengapa senyawa kovalen tidak dapat menghantarkan arus listrik? Ayo, kenapa? Senyawa kovalen itu tidak dapat menyampaikan arus listrik? Pembahasannya, karena ketika berada dalam larutan, senyawa kovalen tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Soal yang kedua, yaitu mengapa larutan elektrolit mampu menghantarkan arus listrik? Ayo, kenapa? Karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion inilah berperan menghantarkan arus listrik melalui larutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai larutan elektrolit dan larutan elektrolit. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.